Elisa Kambu, calon gubernur Papua Barat Daya, melakukan tatap muka dengan masyarakat di distrik Makbon, Kabupaten Sorong pada tanggal 10 September 2024. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya membangun konsolidasi bersama masyarakat untuk menyongsong Pilkada pada 27 November 2024. Itu sebabnya engkau hadir tepatnya Februari 1929. Tuhan hadir di negeri ini untuk menyatakan kasih-Mu bagi kami anak-anak negeri ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kalau engkau telah hadir di tempat ini dan banyak yang sudah Tuhan lakukan bagi kami di atas tanah ini. Saat ini kami yang berdiri di hadapan hadirat-Mu saat ini, kami mengaku bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kalau kedapatan dalam perjalanan hidup kami tidak setia, tidak taat untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni semua pelanggaran dosa-dosa kami. Kalau masih ada peperangan di antara kami, masih ada kecemburuan di antara kami, masih ada pertengkaran di antara kami, masih ada fitnah kebencian di antara kami, masih ada saksi dusta di antara kami, kami mohon Tuhan ampuni kami. Saat ini hamba ada di tempat ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh diizinkan Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta Roh Kudus menolong kami semua, memampukan kami semua, menjadikan momentum ini sebagai spirit untuk membangkitkan kami, supaya kami bangkit untuk membangun diri kami, membangun tanah ini dan negeri ini, mulai dari tanah Mo ini, untuk menjangkau Papua Barat Daya ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami manusia, kami terbatas. Itu sebabnya kami berserah kepada Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan. Tuhan hadir dan meneguhkan iman kami untuk tetap berketetapan hati dengan Tuhan, siap melangkah bersama Tuhan, berjuang bersama Tuhan, membangun negeri ini bersama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu untuk semua orang yang mendiami negeri ini. Nama saya Agustinus Kadakolo SAB, jabatan di Distrik Makbon sebagai Sekretaris Dewan Adat. Kebetulan Ketua Dewan Adatnya ada urusan, maka dipercayakanlah saya sebagai Sekretaris untuk memberikan sambutan. Maka hari ini atas nama persekutuan masyarakat yang ada di Distrik Makbon, Kelurahan Makbon dan sekitaran kampung, kami melaporkan untuk Bapak bahwa jumlah Distrik Makbon ini, kampung-kampung kita ada 14, satu kelurahan. Distrik Makbon membawai 14 kampung dan satu kelurahan dengan jumlah DPD 2.500.
Kalau boleh dibilang DPD terbanyak ketiga di Kabupaten Sorong. Karena ada dapil 1, ada dapil 3, dan kita dapil 2. Oleh sebab itu, atas nama masyarakat sekalian, mewakili tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Calon Gubernur dan seluruh tim partai penyusun yang hari ini telah ada di tengah-tengah masyarakat di sini. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kenapa Bapak Kadakolo bilang begini? Saya sampai setua ini belum ada calon gubernur datang di Makbon. Siapa yang setuju seperti kata? Ada? Tidak ada. Selebes calon gubernur ada di kabupaten dan kota. Dia ambil data dari situ. Saya juga bicara karena sering terlibat di politik. Selevel calon gubernur dia tak sampai ke distrik karena distrik data cuma dia ada di kabupaten sana. Dia bawa dari kabupaten Sorong contoh 5.000 berapa kota. Kalau ke distrik itu tidak ada. Dan saya semua tua ini baru hari ini calon gubernur Bapak Elisa Kambo sesuatu di sini. Itu luar biasa. Secara pribadi dan secara organisasi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak. Kalau masyarakat mau tanya apa? Banyak calon gubernur, banyak calon. Ini tipisan dari sana. Tim sukses bila masyarakat tahan atau saya pakai bahasa ini Pak Calon. Tahan atau nanti dia kena gereja, dia kena lapangan, dia segala macam. Itu dia pesan. Entah mulai awal dia pesan. Tetapi hari ini luar biasa. Asik kita dikoordinasikan kepada kami untuk memberikan sambutan. Saya bilang luar biasa saya bicara hari ini. Politik itu adalah hak pribadi masyarakat. Tetapi kita harus lihat siapa pemimpin dan visi dan misi yang disampaikan. Bapak ini punya pengalaman. Saya juga tak sampai di asmat, tapi video itu mengejutkan hati saya juga. Banyak tidak pernah untuk ini. Ketua gue yang dari Mafula, tahu Mafula. Mafula ke Blankete saya tidak bisa orang ibu. Tapi Bapak ini satu kabupaten asmat itu wilayah lumbung, rawa. Bandara ada di sana, jalan ada di sana, jembatan ada di sana. Ini luar biasa. Sebenarnya kalau kita kampanye, mungkin fokus untuk kita tayangkan bagian itu. Menjadi tolak ukur politik supaya masyarakat percaya. Tapi saya datang karena saya anak negerinya. Saya merasa bertanggung jawab untuk provinsi juga. Dan kita ini sudah sama-sama tahu Bernard, Gabriel, mungkin saya, Bapak Malak, dan teman-teman yang lain. Tapi kita punya semangat yang sama untuk mendedikasikan diri kita untuk meletakkan dasar bagi provinsi yang baru. Jadi panggilannya di situ. Saya datang ini sudah siap segala-galanya, siap diri untuk bersama masyarakat Papua Barat Daya untuk bergerak maju bersama, membangun Papua Barat Daya, menuju Papua Barat Daya yang maju, sejahtera, bermartabat. Kalau bisa menjadi yang nomor 1 di tanah Papua. Karena peta pulau ini sudah jelas, kepalanya itu ada di sini. Maka dari kepala ini akan ya menggerakkan badan, bodi sampai di pantat, kaki dan lain sebagainya. Kita harap seperti itu. Jadi mohon izin, ya saya tidak bisa selesai itu begini tidak bisa. Bapak Ibu silakan cari informasi sendiri. Yang namanya Elisa Kambo itu bagaimana? Ini sekarang orangnya sudah ada. Yang perlu besar ada polis. Saya punya pasangan ini Pak Ahmad Nausral.
Ini orang Kaimana. Kita punya saudara dari Kaimana. Papua ini, nama provinsi ini sebutannya Papua dulu. Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Itu dalam pemahaman bahwa pulau ini harus tetap satu. Orang berbagi-bagi tapi orang Papua ini harus satu, tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh terkotak-kotak. Orang Papua harus tetap bersatu. Kalau kita bicara Papua, itu dari Sorong sampai dengan Samarai. Tapi kebetulan Samarai ini dia ada di PJ, maka dari Sorong sampai di Merauke itu kita bersatu. Orang Papua yang keriting, yang hitam, yang ganteng, yang cantik, kayak itu kita satu. Maka kita tetap bersatu. Kita tidak boleh melakukan diskriminatif di antara kita. Jadi saya membeli saudara saya Ahmad Nasrallah. Wakilnya dari Bapak Bernard Cakri juga dari Bapak. Kalau saya dari Kaimana. Kalau Bernard punya dari Bapak. Mohon izin. Jadi saya datang ini saya sudah siap karena sudah mendaftar. Sekarang kami tunggu penetapan saja. Dan undian nomor urut baru kami akan kampanye. Tapi karena 6 kabupaten dan berapa ratus distrik itu, kan tidak mungkin saya akan singgah semua. Dan hari ini saya ada di Papua, jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan. Siapa tahu nanti sibuk tidak bisa singgah sini. Tapi kalau saya sudah terpilih, saya akan datang ke sini. Kalau bungkus, kita acara di sini. Kalau bungkus. Oke. Jadi saya datang, saya ingin mengatakan bahwa Papua Barat Daya ini rumah kita bersama. Rumah ini milik semua anak negeri ini. Kau mau Moika, kau mau Kokonaka, Inawatanka, kau mau Rajapatka, kau mau orang Sabiatka, kau mau orang Tehitka, kau mau orang Mepratka, punya hak yang sama untuk provinsi. Maka kita harap kalau Tuhan izinkan kita, siapapun yang terpilih jadi gubernur, dia harus menjadi orang tua untuk semua kita. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh memilih kasih. Harus kita semua diperlakukan sama. Kita atur-aturlah. Mungkin kalau kepala dinasnya 20 kali begitu ya sudah. Mungkin teman-teman di Boise 1, 2, yang Nyawatan juga begitu, yang Ternaguan, yang Mepra, sisa yang lain itu untuk saudara kita Nusantara yang saat ini sedang ada bersama kita dan berjuang bersama mereka. Jadi kita bijaksana, kita tetap profesional, tapi tetap ada afirmasi, ada kebijakan khusus, ada pemberdayaan yang kita akan lakukan terhadap anak-anak Papua, sehingga kita harapkan suatu saat nanti anak-anak Papua sendiri yang bawa kapal yang berdaya menuju cita-citanya, yang
Papua yang maju, Papua yang sejahtera, Papua yang hebat atau bermartabat. Itu mimpi kita semua. Selanjutnya, saya harap untuk semua tim yang terlibat sebagai relawan maupun dari partai pengusung struktur yang ada di wilayah ini, saya minta untuk mari kita bekerja menggunakan hati. Tidak usah sibuk dengan orang punya masalah. Tidak boleh menjelekkan orang. Tidak boleh memfitnah orang. Tidak boleh membenci orang. Tidak boleh bertengkar dengan orang. Kalau dia ada pilihan lain, silakan. Kita tetap di sini. Kita berjalan bersama-sama. Pilihan bupati boleh berbeda-beda. Gubernur juga silakan disesuaikan dengan hati nurani. Saya tidak bisa bilang pilih saya karena waktu kampanye nanti teman-teman Bawaslu marah. Tapi itu sudah sedikit rekam jejak perjalanan saya seperti itu. Ya seperti di Asmat ya begitu. Asmat dulu saya datang itu, ya kapal masih berlabuh di laut, tidak bisa sadar di darat. Pesawat bandara itu tikar baja 600 meter. Kalau hujan sedikit pesawat tidak bisa mendarat. Pasien bisa meninggal di sini kapal pulang. Dari satu rumah ke rumah yang lain banyak yang jatuh, kaki patah, tangan patah. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu bisa pergi, yang kaki patah verbal, yang verbal dengan tokat sudah berpulang. Karena jalan kita sudah jauh. Masyarakat kita yang berobat juga sudah tidak perlu pergi jauh karena sudah kita ada rumah sakit di tempat. Dengan menyiapkan tenaga medis yang cukup, memberikan insentif yang cukup, sehingga pegawai tenang untuk bekerja, para perawat medis, dokter tenang untuk melayani karena penghasilan mereka kita sudah berikan cukuplah untuk calon pegawai medis. Hari ini dulu saya membangun bandara, semua orang bilang saya tipu. Tidak mungkin, karena ini rawa. Kita lumpur, bukan rawa, tapi lumpur. Kita gali lumpur itu 1 meter, buang. Baru alas geotek namanya karpet. Karpet ini bisa bertahan lama. Baru kita bawa kerikil batu pasir dari Kendari, bukan bawa dari Papua untuk kerjakan bandara itu. Timbul dari 600 meter sekarang 1.650 meter. Pesawat yang dulu di darat hanya dengan twin hotel, hari ini dengan hotel 72. Pesawat yang kapasitasnya penumpang 74 orang. Dari Timika 4 kali seminggu, dari Loka 3 kali seminggu. Jadi kalau datang ke Asmat sekarang sudah tidak susah seperti dulu lagi. Ya kita juga bangun jalan, ya di sebuah distrik kita bangun fasilitas yang lain juga sesuai dengan kemampuan yang ada di sana. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak bisa berjanji, tapi kita akan lihat sama-sama. Tugas kita adalah nanti kalau Tuhan izinkan saya terpilih jadi gubernur, tugas pertama adalah
pendatang di sebuah wilayah. Ini pegawai orang-orang masyarakat. Kalau ada kampung-kampung yang memang anak belum ada yang pernah sarjana, kita usahakan sudah sarjana. Kalau ada yang belum pernah jadi tentara, kita usahakan kalau bisa ada kampung itu jadi polisi dan begitu. Kita coba kajian sama-sama. Pendidikan, kesehatan menjadi prioritas. Infrastruktur seperti tadi kita lewat jalan dan lain sebagainya, kita sudah lihat. Gubernur ini kan punya tugas hanya koordinasi. Dan mudah-mudahan kita dekat hanya 6 daerah bawahan dan komitmen bersama kolaborasi. Saya pikir hal-hal itu kita bisa dapat selesaikan sepanjang ada kesamaan. Yang penting itu masyarakat jangan ribut kalau orang jalan, jangan malah kalau orang bekerja, itu ya tidak boleh. Kalau itu aman, kita akan selesaikan secara bersama-sama. Mungkin sementara begitu, nanti waktu kampanye baru kita bisa bicara apa-apa yang mau kita kerjakan. Kali ini hanya sekedar perkenalan. Terima kasih untuk semua yang hadir dan mohon izin saya nanti jam 3 ini ada rapat di kota kaitan dengan persiapan tim provinsi untuk pembentukan tim pemenangan di kabupaten kota, karena nanti yang bertanggung jawab secara administratif urusan dengan administrasi itu tim pemenangan dari partai pengusung. Kalau relawan apa yang akan kerja-kerja saja, nanti bisa koordinasikan bersama-sama. Khusus bekerja relawan, saya sudah bicara dengan tim yang kemarin datang. Nanti tunggu kesempatan kita diskusikan bersama-sama lagi. Saya rasa sementara dari saya demikian. Selamat siang. Ya, nanti kita tunggu 1-2 putaran baru kita mengakhiri nanti. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Dari saya sama kamu sebentar lagi orang asman. Sama lagi orang asman. Apa yang tadi Bapak bicara sendiri lihat. Saya saksi hidup di sana. Jadi orang Mampon juga, orang Mampon. Saya saksi hidup sama 5 tahun. Tinggal di asman. Bapak mulai jadi bupati, saya juga ada di sana. Jadi apa yang Bapak bicara itu benar. Saya juga sendiri. Masalah pendidikan, kesehatan, sebut apa yang Bapak bicara benar. Itu saja. Mari kita pilih Bapak Elsa Ramzi. Makasih Bapak dan kembali. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di Makbon ini, sama seperti di surga. Kami datang kepadamu Tuhan di siang hari ini, dengan kepala kami yang tertunduk, hati kami terangkat kepadamu. Kami kembalikan pujian, pengagungan, hormat dan kemuliaan serta sembah kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang telah hadir dan menolong kami selama hamba menginjakkan kaki di tempat ini
dan ada bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Pertemuan yang telah berlangsung dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua percakapan ini, perjumpaan ini, persahabatan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan hadir dengan otoritas-Mu. Roh Kudus mengendalikan hati kami semua. Roh Kudus mengikat kami menjadi satu. Dan Tuhan taruh semua percakapan kami, Tuhan terus ingatkan kepada setiap kami sehingga dalam kembali ke dunia kami masing-masing dalam berapa waktu ke depan, kami terus saling bekerja sama, kami terus saling berjuang bersama-sama dalam proses pemenangan pemilu kada gubernur Papua Barat Daya 27 November 2024. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mohon berkat-Mu untuk umat-Mu di distrik ini, distrik Makbon, semua kampung, para aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan semua yang ada di distrik ini, dan Ramil dengan seluruh jajarannya, Kapolsek dengan seluruh jajarannya, kepala distrik, teman-teman rekan-rekan dari medis, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir, Tuhan melawat mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menyatakan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di daerah ini. Berkati anak-anak muda dari negeri ini, berkati generasi muda dari negeri ini. Tuhan, biarlah Makbon bangkit untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya di tanah Papua ini, khususnya di Papua Barat Daya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari berbagai intervensi iblis, sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh pertengkaran, roh-roh fitnah, kebencian, dendam. Tuhan halau dari semua pikiran dan perasaan kami. Biarlah oleh kuasa-Mu kami disatukan oleh kasih Tuhan. Kami hidup berdampingan, hidup dalam keadaan damai, keadaan tenang. Kami menikmati sukacita bersama-sama di negeri ini, karena kami klaim janji firman Tuhan. Mazmur 133. Alangkah indahnya kalau kami ini hidup rukun. Seperti embun yang turun dari Gunung Hermon ke kepala Harun, meleleh ke jenggot dan jubah. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bagi umat yang hidup dalam keadaan damai. Kami percaya bahwa suasana itu Tuhan hadirkan di negeri ini. Damai dan sukacita memenuhi umat-Mu di negeri ini. Umat-Mu di tempat ini akan hidup berdampingan, damai. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk semua anak-anak, semua umat-Mu yang ada di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu.